Annyeong, bonjour, ni hao, Konnichiwa. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada yang sedang nonton podcast ini. Kembali lagi dengan kami, anak-anak GC91, dengan saya, Catherine Angela, sebagai pembawa podcast hari ini. Nah, menurut kalian temanya apa nih hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke dalam temanya, gimana kalau kita sambut dulu guest kita hari ini? Silahkan! Halo semuanya. Halo yang lagi mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, aku Angelica dari kelas 91. Tapi kalian bisa panggil Angel aja. Hai Angel, tepuk tangan. Oke. Nah, hari ini temanya apa nih, Gil? Ya, tema podcast hari ini itu adalah semangat untuk PTM terbatas nih, Kat. Wow, keren banget ya judulnya. Karena kita kan sekarang lagi online school ya, lagi pandemi gitu. Terus Petra 3 ada project, ada event ini, sekolah semangat PTM. Tapi kenapa ini ada terbatasnya? Kan nggak semangat PTM doang ini? Karena kan seperti yang kita tahu, pendidikan itu kan selalu nomor 1 ya. Nah, tapi ada teman-teman kita yang kayak kurang mengerti gitu kalau lewat Zoom. Jadi Petra 3 memutuskan untuk mengadakan PTM untuk teman-teman kita itu. Nah, tetapi karena kita masih ada di masa pandemi ini, jadi yang bisa mengikuti PTM-nya juga terbatas. Karena itulah PTM-nya dinamakan PTM terbatas. Wah, gitu. Terus untuk jadwalnya ini gimana juga? Kayak setiap hari atau gimana? Kita per kelas itu udah diatur jadwalnya. Nah, itu 1 kali seminggu. Nah, kebetulan nih ya, untuk kelas 91 minggu lalu mendapatkan hari Senin, dan untuk minggu ini kelas 91 mendapatkan hari Selasa. Jadi bergilir ya? Iya, bergilir. Nah, berarti kamu udah masuk sekitar 2 minggu ya ini? 2 kali berarti ya? Iya, 2 kali. Kesan pertama kali gimana nih PTM? Setelah online gitu berapa lama? Hampir 2 tahun online, sekarang baru offline lagi. Itu gimana tuh? Kayak kesannya sih ya kayak super duper seneng gitu loh. Karena kan kayak selama ini kayak hampir 2 tahun ya yang tadi dibilang sama Catherine. Nah, kita tuh nggak ketemu teman-teman secara kayak langsung gitu. Terus nggak ketemu juga sama guru-guru secara langsung kan. Terus kita juga kayak nggak bisa ketemu di luar karena adanya pandemi ini. Jadi kayak super duper kangen sih sama suasananya juga. Bosen ya berarti di rumah ya? Iya, bosen banget. Terus waktu kamu masuk ke sekolah, itu ada nggak perbedaan sekolah Petra 3 yang dulu sama yang sekarang? Ini tuh perbedaannya beda banget sih sama yang dulu. Kayak sekarang tuh kayak lebih sepi gitu. Sepi banget. Karena kan juga kayak murid yang dibolehkan masuk kan terbatas kan ya. Jadi kayak nggak seramai dulu lagi. Sama kayak suasana kelasnya juga terasa lebih sepi gitu. Karena yang boleh masuk cuman sekitar 8 orang gitu. Kalau fasilitas sekolahnya nih masih sama atau ada perbedaan? Perubahan? Sama, dan makin lengkap juga. Karena kan sekarang masa pandemi, jadi kita kan harus menjaga kebersihan ya. Nah, jadi kayak sebelum masuk ke sekolah tuh kita harus disuruh dicuci tangan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke gedungnya sendiri, di depannya itu kita udah disiapin untuk wastafel buat cuci tangan. Jadi kita di situ cuci tangan dulu, terus pakai hand sanitizer yang sudah disiapkan oleh guru-guru dari Petra 3. Tuh. Sama cek suhu juga pasti ya? Oh iya, cek suhu sama mengisi angket juga. Ya. Terus waktu ada diumumkan itu ada PTM, itu gimana? Kamu resah nggak ada kayak COVID-19 gitu? Kan ada COVID-19 gitu. Kok mau PTM gitu? Gimana? Nggak resah sih ya, karena yang aku tahu nih Petra ini benar-benar kayak menjaga sekolah itu tetap steril dan tetap aman untuk kita para
murid yang akan mengikuti PTM ini. Gitu. Terus reaksi orang tuamu gimana? Apakah memperbolehkan atau gimana? Orang tua saya sih diperbolehkan ya. Sebenarnya pilihan untuk masuknya itu ada di saya sendiri. Nah, karena saya ini emang udah kangen sama sekolah dan kangen sama guru-guru kita semua, terlebih lagi dengan wali kelas 91, Bu Elia tercinta. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti PTM ini. Gitu. Terus pasti ada persiapan ya sebelum PTM. Ya, Nah, pasti. boleh di-spill nggak itu? Boleh dikasih tahu nggak apa aja persiapannya sebelum PTM itu? Jadi, yang pastinya sih, yang aku siapin sih vaksin ya, vaksin. Karena kayak emang udah wajib gitu sekarang. Jadi, sebelum saya mengikuti PTM ini, saya vaksin terlebih dahulu 2 kali. Lalu saya juga menyiapkan HP saya dan laptop untuk dibawa ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran PTM. Nah ini sayangnya udah pertanyaan terakhir. Wah, Ya, apa pesan-pesanmu untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin masih takut untuk PTM, untuk tatap muka? Nah, apa tuh pesan-pesannya? bagi teman-teman yang masih ragu mau ikut atau tidak di kegiatan PTM ini, kalian ikut aja karena Petra sudah memastikan lingkungannya itu tetap steril, bersih juga. Pokoknya semuanya mengikuti prokes sih. Jadi kalian nggak usah takut, langsung ikut aja kegiatan PTM. Jadi intinya jangan takut gitu ya untuk. Iya, iya. Wah, sayangnya kita udah di penghujung acara nih, penghujung podcast. Aduh, Nih buat guest kami, Angel, thank you so much sudah mau datang ke podcast kali ini. Thank you so much juga Catherine udah ngundang aku nih. Terus thank you juga buat kalian yang udah nonton. Sampai di sini dulu podcast kali ini dan see you on the next podcast. Bye bye. See you guys. Bye. Saya nggak ikut PTM Belum karena bisa ikut PTM itu ya. Kenapa? ada banyak syarat-syaratnya gitu ya. Halo guys, selamat datang di 93 Podcast dalam rangka bulan bahasa dengan tema Semangat PTM Terbatas. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang PTM Terbatas. Yang dimana kita tahu kan sekarang COVID sudah mulai berkurang ya. Terus kita juga sudah diboleh pemerintah untuk menjalankan PTM terbatas atau pembelajaran secara tatap muka. Nah, hari ini aku, Audi dari kelas 93 nomor absen 8, bakal ngobrol-ngobrol sama mantan ketua OSIS nih, yaitu Ian Nicholas Tristanto. Halo Ian. Halo. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Hari ini kita bakal ngobrol nih tentang PTM terbatas. Nah, jadi kita sekarang mau ngobrol tentang PTM terbatas. Kita bakal membahas gimana sih caranya supaya anak-anak yang ikut PTM ini semangat. Nah, Yan, menurutmu kira-kira PTM terbatas ini dia bakal seru atau menyenangkan gitu nggak sih buat anak-anak yang PTM? Menurutku sih, menurutku tuh seharusnya seru karena Seharusnya seru ya. Kenapa? yang itu ya. Udah 2 tahun nggak pernah ketemu teman, nggak pernah ketemu guru. Nah itu mungkin pertama kali masuk ya ke dalam lapangan sekolah lagi itu kayak wah itu mungkin kangen ya mereka ya. Iya udah kangen gedung sekolah juga. Itu seru karena bisa ngobrol tapi tetap kangen ya mungkin ketemu 1 tahun. Ya masih bisa kangen banyak ya teman, guru, gedung sekolah, fasilitas. Nah, tadi kan udah ngomong-ngomong ini menurutmu. Sekarang nih aku tanya nih, Ian sendiri mantan ketua OSIS dari tahun berapa kamu menjabat? Aku tahun 2019-2020. 2019-2020. Kira-kira nih, kamu sendiri ikut PTM apa enggak nih? Saya nggak ikut PTM belum karena ikut PTM itu ya. Kenapa? ada banyak syarat-syaratnya gitu ya. Nah, menurutmu idenya pemerintah dalam membuka PTM terbatas ini atau dia mulai membuka pembelajaran sekolah tatap muka, menurutmu itu dia
gimana sih dia bakal mungkin membantu murid-muridnya atau mungkin tambah nyusahin guru atau gimana? Menurutmu gimana? Nah, menurutku tentang itu tuh seharusnya dua sisi itu tetap untung karena Iya. aku pernah dengar percakapan itu kan bukan percakapan sih, udah sering ya karena kita Zoom itu sering sekali nge-mute karena Ya, ya benar. tetap aja harus nge-mute kan karena gurunya supaya gurunya bisa menyampaikan dengan benar. Tapi ada juga gurunya menyampaikan pertanyaan eh, nggak dijawab. Nah, itu karena ya ada banyak sih alasannya. Satu mungkin paling sering itu karena nggak tanggung Jaringan. jawabnya. Ya sama jaringan juga itu yang kedua. Biasanya kita sering eh, kayak keluar sendiri gitu ya dari Zoom. itu internet. Nah, Terus kita nggak koneksi. bisa ngapa-ngapain Benar. tentang itu. Ya. Nah, itu mikrofon mungkin kita nggak Ya, punya benar. atau mungkin lagi rusak jadi suaranya bakal hancur gitu kan. Ya. Nah, yang keempat ini nggak mau jawab karena mungkin nggak memperhatikan. Nah, itu Ya. di mana PTM mulai datang. Nah, itu kan udah tatap muka. Jadi nggak ada Ya. namanya mute langsung. Jadi Sip. langsung. Nggak ada yang namanya terputus jaringan koneksi gitu ya. Ya, jadi langsung jauh lebih praktis kan. Gurunya pun harusnya juga dapat efek yang bagus. Keuntungan karena, ya. Ya, mereka juga nggak bakal terkacang sama muridnya sendiri. Iya, iya betul. Ya benar, nggak dijawab gitu. Nah, sekarang mereka bisa ngomong langsung dan dapat langsung gitu. Itu menurut saya PTM itu ide yang bagus. Nah, menurutmu anak-anak ini harus semangat nggak dalam menjalani PTM? Harus itu harus semangat dong. nggak? Harus ya? Iya, harus banget. Guys. Karena kenapa kalau harus? Ya, dikasih kesempatan Kesempatan. untuk ketemu guru dan belajarnya jauh lebih efektif itu bagus. Ya. Bakal jauh lebih bagus dan jauh lebih efektif kalau muridnya tuh menanti-nantikan semangat gitu ya. Ya, aku semangat. pengen belajar, aku pengen ke sekolah. Gurunya juga pasti seneng ya, muridnya semangat belajar gitu, nggak males-malesan datang ke sekolah cuman kayak gini. Itu kan juga dilihatnya juga nggak enak kan. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah, guys, jadi kita tadi sudah selesai membahas tentang semangat PTM terbatas, bagaimana sih caranya supaya kita ini semangat saat PTM. Nah, kesimpulannya yang tadi sudah dibicarakan oleh Ian adalah PTM ini adalah sebuah kesempatan di mana kita harus semangat, gitu kan. Ini adalah suatu kesempatan ya untuk kita belajar kembali di sekolah tanpa ribet jaringan dan sebagainya, dan kuota dan sebagainya. Jadi ya kita harus semangat PTM walaupun terbatas ya karena memang kondisi masih kayak gini, tapi kita tetap harus semangat karena ini sebuah kesempatan yang baik, yang keren. Oke, jadi sekian dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Ian, terima kasih hari ini sudah hadir, terima kasih sudah join podcast 93. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dan bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Five Question Only Podcast with Jersey. Halo semuanya, kembali lagi di Five Questions Only Podcast bersama saya, Jersey dari kelas 97. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang PTM atau pembelajaran tatap muka atau biasa juga disebut dengan offline school. Kali ini saya kedatangan bintang tamu saya sangat spesial, yang merupakan salah satu siswi yang telah melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Saya bersama Daphne. Hai semua, perkenalkan saya salah satu siswi dari SMP Kristen Petra 3. Saya sekarang duduk di kelas 9 dan saya dari kelas 97 dan nama saya Daphne Priscilla. Oke, kita akan tanya-tanya seputaran tentang PTM ke Daphne. Langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Pertama-tama, apa sih yang membuat Daphne ngerasa yakin untuk ngikutin PTM? Saya merasa yakin mengikuti PTM karena mungkin kasus-kasus COVID akhir-akhir ini sudah menurun dan juga persiapan protokol kesehatan sekolah sangat ketat dan teratur menurut saya. Gimana, kalau boleh tahu gimana sih pelaksanaan PTM di sekolah seperti protokolnya dan jam mata pelajarannya? Untuk pelaksanaan PTM, per kelas kita digilir tiap hari dan juga setiap minggu itu sekali. Dan kita juga di sekolah dibatasin jam mata pelajarannya hanya boleh 2 jam atau sekitar 3 jam mata pelajaran selama 35 menit. Dan
Juga protokol di sekolah sangat ketat. Jadi kita itu sebelum masuk ke dalam sekolah kita harus cuci tangan dan cek suhu. Dan sebelum masuk kelas kita harus cek nama kita apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau misalkan belum terdaftar kita masih tidak boleh masuk sampai nama kita sudah terdaftar. Setelah itu kita juga harus duduk berjarak 1,5 meter di dalam kelas. Walaupun sudah duduk berjarak, kita juga harus tetap menggunakan masker. Kalau boleh tahu satu kelas isinya berapa ya? Satu kelas kurang lebih isinya 8 anak. Menurut Depni lebih suka pembelajaran offline atau online? Untuk saya sendiri, saya lebih suka pembelajaran offline ya. Karena kita bisa bertemu dengan teman sebelum pandemi. Terus kita juga bisa belajar materi yang diberikan oleh guru secara lebih jelas, lebih cepat, dan juga mungkin kita bisa lebih aktif dalam jam pelajaran seperti itu. Terus apakah pembelajarannya sama serunya seperti pembelajaran sebelum pandemi, dan apakah Depni ngerti apa yang dijelasin dengan menaati protokol-protokol tersebut? Ya, kita sekolah sama seperti sebelum pandemi, dan juga menurut saya kita bisa tetap mendengarkan, memahami, dan belajar dengan jelas di kelas, walaupun harus tetap menjalani protokol kesehatan sekolah. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, yang sudah dapat izin dari orang tua tapi masih ragu, jangan ragu lagi karena protokolnya udah benar-benar ketat banget. Langsung ke pertanyaan kelima. Menurut Depni, gimana sih dengan murid-murid yang masih melakukan pembelajaran online? Apakah Depni lebih merekomendasi mereka offline atau online? Untuk murid-murid yang masih belum pernah mencoba offline school, saya lebih merekomendasikan untuk masuk offline school, mungkin mencoba sekali untuk mengerti seperti apa PTM sekolah itu. Dan juga menurut saya karena pembelajaran offline bisa lebih membantu kita dalam belajar materi lebih cepat, dan juga kita bisa bergaul lagi seperti sebelum pandemi dengan teman-teman, dan juga kita bisa aktif dalam pelajaran. Karena mungkin waktu Zoom kita agak sedikit ragu untuk menyalakan mic karena mungkin sekitar kita lagi rame, takut suaranya mengganggu pembelajaran di dalam Zoom. Boleh lihat fotonya? Iya, boleh. Kurang lebih waktu PTM seperti ini, kita didudukan berjarak, dan juga antara jarak satu meja ke meja yang lain cukup jauh juga. Kita juga diharuskan untuk menggunakan masker walaupun sudah duduk berjarak. Oke, segitu dulu untuk pertanyaan. Di video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Depni yang telah meluangkan waktu dan menghadiri podcast kali ini. Terima kasih Depni, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye! Bye! 5 Question Only Podcast with Jersey. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Tar, gak boleh copyright. Ulang. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to Kami Bersuara untuk Indonesia. Ya, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Kami Bersuara bersama saya Lovirut dan teman saya Samuel. Ya, halo semuanya. Hari ini kita membahas apa nih, Ruth? Ya, hari ini kita akan membahas tentang PTM terbatas. Iya, tema kita hari ini adalah semangat PTM secara terbatas. Sam, PTM itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu. Boleh nih dijelasin sedikit. Oh iya, PTM itu singkatan dari pembelajaran tatap muka. Lebih simpelnya lagi bisa disebut dengan sekolah offline. Di mana secara umum kita melakukan sekolah seperti biasa di ruangan kelas, tapi dengan pembatasan jumlah siswa per kelas. Bener banget nih. PTM ini sekarang sedang menjadi masalah penting yang sering dibahas di Indonesia. Karena Indonesia baru saja memulai PTM baru-baru ini. Betul, kondisi COVID di Indonesia sudah mulai membaik sehingga level PPKM di Surabaya juga sudah menurun. Karena itu pemerintah juga mulai membuka sekolah-sekolah dan melaksanakan PTM terbatas. Ya, meskipun begitu masih banyak pro dan kontra tentang PTM terbatas ini. Ya, menurut saya masih banyak keraguan orang tua untuk membiarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Namun di sisi yang lain mereka beranggapan bahwa PJJ membuat sesi belajar siswa kurang maksimal. Dan para siswa pun kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.
Yes, benar banget nih. Masih banyak pro dan kontra. Tapi pemerintah juga tetap harus melaksanakan PTM, mengingat keperluan pendidikan maksimal bagi para siswa. Iya, kalau PTM ini kita tunda terus, pastinya tingkat pendidikan di Indonesia menjadi kurang maksimal ya. Ya, makanya sekarang ini kita sudah mulai PTM ya, meskipun masih terbatas. Sekarang SMP Kristen Petra 3 juga sedang melakukan PTM ini ya. Iya, kita sudah melakukan PTM ini sejak awal Oktober lalu. Di kelas kita sendiri, kelas 98, sudah ada 4 murid yang melaksanakan PTM terbatas ini. Ya, perlu kita ketahui bahwa PTM ini tidak wajib diikuti oleh semua siswa. Hanya para siswa yang sudah mendapat izin dari orang tua boleh melaksanakan PTM ini. Nah, PTM ini pasti ada ketentuannya kan? Apa aja tuh? Oh iya, syarat yang paling pertama adalah siswa harus divaksin 2 kali dan masuk ke sekolah dalam kondisi sehat. Ya, benar banget nih. Jadi, siswa yang mungkin kurang enak badan atau suhu badan kalian lebih dari 37 derajat Celcius, lebih baik di rumah dulu aja ya. Lalu, syarat yang selanjutnya apa nih, Sam? Syarat selanjutnya itu wajib mematuhi protokol kesehatan saat berada di sekolah, seperti mencuci tangan, mengukur suhu badan sebelum masuk ke kelas. Ya, benar banget. Selain itu, pastinya siswa juga harus memakai masker atau tambahan face shield untuk melindungi diri kita sendiri. Iya ya. Ngomong-ngomong nih tentang masker, kita juga mau menyinggung sedikit tentang masker karena masih banyak orang yang salah ya tentang pemakaian masker sendiri. Ya, benar banget nih ya. Meskipun di tempat umum tuh udah banyak banget poster-poster tentang pemakaian masker yang benar, masih ada aja orang yang salah memakai masker. Iya, betul. Dan kalau misalnya saya lihat dari sudut pandang saya ya, banyak orang yang memakai masker kain karena fashion gitu loh. Ya, kita sebaiknya jangan memakai masker kain karena sebenarnya masker kain itu memang lebih ke arah keperluan fashion. Ya, benar banget. Jadi agak kurang aman ya kalau di bepergian hanya memakai masker kain. Pastinya yang paling benar itu memakai masker medis. Betul, disarankan memakai double masker. Double maskernya tapi harus benar ya. Dimulai dari masker medis terlebih dahulu, baru ditutup layer luarnya itu masker kain, bukan masker medis dengan masker medis, maupun masker kain dengan masker kain. Yes, dan hal seperti ini wajib banget kita perhatikan, karena menyangkut diri kita sendiri dan juga orang lain. Selain itu, kita juga perlu banget nih memperhatikan jarak dengan teman kita saat kita melaksanakan PTM. Apalagi nih ya, yang udah kangen banget sama teman-temannya, tetap harus menjaga jarak dan tidak boleh terlalu dekat. Ya minimal 1,5 sampai 2 meter lah jaraknya. Benar banget nih, biasanya sih yang cewek-cewek nih ya yang suka deket-deket sama teman-temannya. Ngomong-ngomong, kita berdua ini kan juga masih melakukan PJJ ya, belum masuk ke sekolah. Kalau kamu kenapa sih nggak dibolehin PTM? Kalau aku karena orang tua aku masih ragu ya untuk mengizinkan aku PTM. Virus ini kan kita nggak tahu nih keberadaannya. Kita juga nggak tahu siapa yang sudah tertular dan takutnya kita juga ikut tertular atau menulari orang lain ketika kita melakukan PTM. Karena di kondisi seperti saat ini tidak ada yang pasti. Kalau kamu bagaimana? Kalau aku sendiri sih karena jam PTM ini yang mungkin sedikit ya, hanya 2 jam. Menurutku sih kurang worth it ya buat masuk ke sekolah hanya 2 jam. Apalagi nih buat teman-teman nih yang rumahnya jauh. 1 jam perjalanan ke sekolah, 1 jam buat pulang ke rumah. Belum lagi drivernya yang harus bolak-balik rumah ke sekolah bisa 4 jam sendiri nih. Kayaknya kita sampai di sini aja dulu ya, Sam, ngomong-ngomongnya. Buat yang belum PTM, boleh nih coba juga masuk PTM dengan menghubungi guru masing-masing. Sip, benar banget. Ya, kita juga sekarang cuma bisa baca berdoa ya terkait PTM dan semoga tidak ada kelas terbaru akibat PTM ini. Ya, kita senang banget bisa bahas semangat PTM terbatas ini. Oke semuanya, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, sampai jumpa. Bye, semuanya. sampai jumpa. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas hal yang sering dibicarakan di media sosial yaitu tentang PTM. Nah,
Seringkali hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Oleh karena itu, saya mengundang salah satu narasumber yang berasal dari SMP Kristen Petra 3. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk Felix Chandra Citro. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Clarence yang sudah mengundang saya pada acara podcast ini. Tentunya dengan topik yang sangat menarik di kalangan masyarakat, terutama di dunia pendidikan, bisa tercerahkan pada podcast hari ini. Ya, betul sekali. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik ini, ada baiknya kita mengetahui dulu latar belakang dari narasumber kita ini. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut. Perkenalkan, nama saya Felix Chandra Citro. Saya adalah salah satu siswa dari SMP Kristen Petra 3. Saat ini, saya duduk di kelas 9. Di sekolah, saya termasuk salah satu siswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan sekolah, seperti menjadi salah satu pengurus kelas, menjadi sahabat perpustakaan, mengikuti lomba-lomba, dan lain sebagainya. Mendengar adanya kebijakan PTM ini, saya menjadi lebih semangat untuk belajar dan mengembangkan diri. Ya, jadi itu dia kilas tentang profil dari narasumber kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara podcast hari ini. Oke, ngomong-ngomong soal PTM atau biasa dikenal dengan pembelajaran tatap muka, bagaimana pendapat Anda sebagai seorang siswa SMP? Jujur, saya sangat setuju dengan adanya PTM ini. Karena yang pertama, dengan adanya PTM, kita bisa memilih mau mengikuti pembelajaran secara daring atau tatap muka. Yang kedua, jika kita memilih tatap muka, maka kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita. Dan yang terakhir, kita bisa lebih mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oke, saya paham. Tapi begini ya, sejak adanya berita, info di sosmed atau media-media lainnya bahwa PTM ini akan dibuka, sudah banyak orang tua murid yang tidak setuju. Mereka lebih mementingkan kesehatan anaknya dibanding pembelajaran tatap muka ini. Karena begini, kita semua tahu bahwa COVID ini sangat mudah sekali menular ya. Dan kondisi negara kita ini juga masih banyak terpapar virus ini. Ya, jadi saya mengerti maksud Anda. Nah, jadi Anda kan masih ingat, dulu waktu awal pandemi, itu kan sekolah ditutup. Tapi banyak masyarakat yang protes. Nah, sekarang masih pandemi juga, sekolah mau dibuka, masyarakat protes lagi. Tapi jangan salah Anda, banyak yang mendukung juga kok. Oke, berarti dalam hal ini, maksud Anda pemerintah tidak perlu menghiraukan protestan yang ada? Nah, kalau ini mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Jadi dalam hal ini, keputusan pemerintah itu pasti ada pro dan kontranya. Gak ada keputusan pemerintah itu yang sempurna. Oleh karena itu, dalam mengambil sebuah keputusan, pemerintah itu tidak boleh hanya menyenangkan hati masyarakat. Tapi, keputusan yang diambil oleh pemerintah itu harus keputusan yang terbaik, yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Oke. Dalam hal ini juga, kita tidak memaksa kok bagi mereka, para orang tua yang masih takut dan khawatir untuk melepaskan putra dan putrinya untuk mengikuti PTM, masih diperbolehkan kok. Bahkan, sekolah tidak mempunyai hak untuk melarang mereka yang tidak mengikuti PTM. Saya paham. Saya juga dengar berita dari Kompas, Liputan 6, dan sumber-sumber berita lainnya tentang pembelajaran PTM ini. Ada beberapa sekolah yang sudah melakukan PTM terlebih dahulu dari sekolah kita. Tapi malah mengakibatkan para siswanya terkena virus COVID. Nah, itu salah siapa? Pemerintah kah? Menteri kah? Atau orang tua? Atau malah anak itu sendiri yang salah? Dalam hal ini, kita tidak bisa melihat hanya pada satu pihak saja. Tidak bisa merujuk hanya satu pihak saja. Pasti banyak faktor. Misalnya, sekolah, orang tua, itu sudah memberi prokes yang sangat ketat pada anaknya. Tapi anak itu sendiri yang bandel. Misalnya, pulang sekolah, dia nongkrong sama temennya. Gak jaga jarak, bahkan gak pakai masker. Nah, itu bahaya. Atau bisa juga
orang tuanya yang kurang perhatian sama anaknya sehingga anaknya terpapar, atau sekolah yang kurang siap dalam melaksanakan PTM ini. Jadi bisa banyak faktor. Betul. Tapi ini pendapat saya loh ya. Kan lebih baik kita tunda dulu untuk kegiatan PTM ini, sehingga bisa mengurangi risiko terkenanya virus corona ini. Nggak bisa seperti itu. Jadi begini. Berarti Anda lebih mengutamakan kepentingan pendidikan daripada kesehatan, Dok. Nah, Anda dengarkan dulu pendapat saya ya. Jadi tadi saya sudah bilang, pemerintah itu tidak boleh mengambil keputusan itu hanya untuk menyenangkan hati masyarakat, tapi harus lihat dari dua pihak kan. Misalnya, saat ini pandemi COVID ini sedang melanda. Itu tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tapi kita juga mengalami krisis ekonomi dan juga krisis pendidikan. Banyak orang yang nggak tahu kalau ada penurunan kualitas pendidikan di bangsa ini. Oleh karena itu, menurut saya PTM ini merupakan kebutuhan yang urgent bagi negara kita. Mengingat pendidikan kita itu sudah ketinggalan jauh dari negara-negara maju. Oke, kalau dengan masalah itu saya setuju. Jadi itu ya podcast kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga untuk Felix yang sudah mengisi acara pada siang hari ini. Terima kasih.